Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Hari ini kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia berasal dari surga. Dia datang ke dunia untuk kita umat manusia. Dan Dia kembali ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita anak-anaknya. Haleluya. Selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Selamat menikmati berkat Tuhan di ibadah pagi hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan. Kita akan menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Engkau Yesus ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan roh
datanglah, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami ya dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus, Roh Kudus. Ini kami hamba-Mu, ini hamba. Haleluya. Roh Kudus, penuhi Haleluya. Kami rindu menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah di tempat ini. Berkarya, bekerja dalam setiap hati kami jemaat Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu pagi ini di tengah ibadah kami. Kami percaya Engkau ada, pribadi-Mu ada saat ini. Dan Engkau siap memberkati ibadah kami. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kita tetap berdiri. Berikan salam kepada kiri kananmu. Ucapkan selamat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Haleluya. Haleluya. Umat tebusan Tuhan, mari kita rayakan Dia. Bersorak bagi Dia. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu.
berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan naik ke surga, dia berikan Roh Kudus sebagai penolong buat kita. Ketika kita diberi kuasa Roh Kudus oleh Tuhan, pujian ini berkata, kemanapun kita pergi, di situ Tuhan menyertai kita, di situ ada mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia.
berdiri Bapak Ibu tinggal dalam hadirat Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan memenuhi setiap kehidupan kita. Satu kerinduan kita rindu lebih lagi hidup intim dengan Roh Kudus. Sebab Dia penolong, Dia pembela, penghibur bagi kita. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir
ya Roh Kudus. Ini kerinduan kami Roh Kudus, menikmati pribadi-Mu, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Haleluya. Jamahlah seluruh hidup. Urapanmu mengubah Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, kepada hamba-Nya, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman bagi kami di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami semakin mengerti makna kekristenan, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kami percaya satu waktu Tuhan akan datang kembali untuk menjemput semua orang yang telah menjadi milik Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita orang Kristen, orang percaya di seluruh dunia merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu, setelah 40 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengajarkan, dia menguatkan, bahkan dia menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Dan pada hari-hari yang terakhir, sebelum dia naik ke sorga, dia memberkati umat-umat Tuhan. Kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53.
Lukas pasal 24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Katakan amin. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka, orang percaya, lalu Yesus membawa mereka, anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan Yesus, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Kata berkat ini ditulis dengan kata eulogia, artinya karunia Tuhan yang membuat kita berhasil. Suatu karunia ilahi yang membuat pekerjaan kita berhasil. Kata berkat ini juga menggambarkan bahwa kehadiran Tuhan bersama dengan hidup kita. Jadi Tuhan memberkati umat Tuhan. Salah satu pengertian adalah karunia Tuhan untuk selalu bersama dengan kita. Kehadiran Allah bersama dalam hidup kita. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak membiarkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Parakletos, seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi kita tidak berjalan sendiri. Amin. Puji Tuhan. Ada beberapa makna yang saya ingin sampaikan. Pada pagi ini Yesus berkenan dengan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus berasal dari sorga dan setelah menyelesaikan tugasnya, dia kembali ke sorga. Katakan amin. Ada ayat yang menuliskan begini, Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Tuhan yang kita sembah, jaminan di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Keselamatan di dalam kekristenan dikatakan sebuah kepastian. Karena Tuhan kita itu berasal dari sorga. Dia kembali ke sorga. Bukan dari dunia. Dia berkata, kamu dari dunia, tetapi aku dari atas. Aku dari sorga. Makanya kita ikut Tuhan Yesus itu mantep. Amin. Gak usah ragu. Karena Yesus berkata itu sebabnya dia berkata, akulah pintu. Untuk masuk sorga, aku pintu. Akulah jalan. Dia bilang akulah kebenaran. Akulah hidup itu. Karena dia berasal dari sorga, dia kembali ke sorga. Semua pendiri-pendiri agama sudah tidak ada lagi. Tapi Yesus bukan pendiri agama. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita orang yang percaya. Dia Allah yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia berasal dari tempat yang kekal.
dan dia kembali ke tempat yang kekal. Puji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang kedua, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia berasal dari sorga. Dia kembali ke sorga. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Karena tugasnya di bumi sudah selesai. Ketika dia disalib secara manusia. Dan dia berkata tetelestai, sudah selesai. Nah, pada saat dia kembali ke sorga, saudara, amanah agung itu diserahkan kepada setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Jadi hal yang kedua, kenapa dia naik ke sorga, dia tidak tinggal di bumi. Bahwa tugas dan amanat agung ini diserahkan kepada semua orang percaya untuk menjadi saksinya. Saya ingin kita baca dalam Matius 28 ayat 18, 19. Kita baca 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, telah diberikan otoritas di bumi maupun di sorga. Mantapnya kita ikut Tuhan, Tuhan yang berkuasa, yang punya otoritas baik di bumi maupun di sorga. Nah, tugas pelayanan ini, tugas pemberitaan Injil ini, dia telah delegasikan, dia telah percayakan kepada semua orang percaya. Pergi ke seluruh penjuru bumi. Beritakanlah Injil. Siapa yang percaya kepadanya dan dibaptis akan selamat. Siapa yang tidak percaya akan binasa. Hari-hari ini ada pengajaran dari yang namanya Kristen progresif. Ada ajaran-ajaran yang berkata bisa saja di luar Yesus ada keselamatan. Yang kita pegang dari firman Tuhan untuk masuk ke dalam sorga hanya lewat Tuhan Yesus. Saya nggak perlu mengajarkan yang bukan bagian saya. Tapi sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan menuliskan bahwa di bawah kolong langit ini, itu di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, tidak ada nama yang menyelamatkan selain di dalam nama Yesus. Bahwa segala kuasa baik di bumi maupun di sorga telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dialah yang berotoritas. Dan dia percayakan kepada Bapak Ibu kita semua. Jadi saksi dimanapun kita berada. Amin. Kisah 1 ayat yang ke-8. Coba minta ditampilkan ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bunyinya begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana saudara? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea,
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama Yerusalem. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem itu kadang-kadang kita pengen mau jadi saksi di ujung bumi sana. Tapi sebenarnya Tuhan mengajarkan di dalam keluarga sendiri dulu. Amin. Kadang-kadang kita bisa baik, bisa ramah sama orang lain. Tapi sama keluarga sendiri baru ngomong sudah apa? Galak minta ampun. Jadi saksi di rumah tangga sendiri, di keluarga, Yudea, kemudian tetangga, Samaria lebih jauh lagi bahkan sampai ke ujung bumi. Kadang-kadang juga kita rindu Tuhan. Saya ingin jadi saksi sampai ke ujung bumi. Tuhan pakai saya. Saya ingin mengubah dunia. Tuhan pakai saya, urapi saya, berikan hikmat saya untuk saya bisa mengubah dunia. Tapi terkadang yang Tuhan mau, kita nggak perlu merubah orang lain. Yang Tuhan mau, kita rubah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengubah hati orang lain, kecuali Tuhan yang menjamah. Tapi kita bisa minta Tuhan dengan niat ya, ada kemauan. Saya ingin berubah. Saya ingin mengubah hidup saya. Saya ingin mengubah hidup saya yang gak berarti menjadi berarti. Saya ingin mengubah hidup saya yang gak punya tujuan, punya tujuan. Saya ingin mengubah hidup saya yang gak bermakna. Kayak hanya hari lepas hari gak ada makna. Rasanya kosong. Apa sih artinya ini? Rasanya hampa. Tuhan, saya ingin mengubah hidup saya. Mumpung saya masih hidup, supaya hidup saya bermakna. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya nggak bisa mengubah istri saya. Dia punya pribadi sendiri. Di pasangan kita kadang-kadang kita minta, kita pengen pasangan kita berubah. Tobat, berubah, bertobat. Tapi kok sekian lama gak berubah-berubah. Kadang Tuhan mau, ayo kamu dulu berubah. Gak usah ngomong, berikan contoh dalam hidupmu. Perubahan kita akan memberikan dampak. Amin. Puji Tuhan. Itu yang kedua, yang ketiga. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab dunia tempat manusia hidup sekarang hanyalah sementara. Halo, siapa yang pengen seterusnya di dunia ini? Gak ada. Dia naik ke sorga. Ini di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, 3 dan 4 berbicara tentang Yesus naik ke sorga dan dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita punya tempat permanen di sorga. Kalau tuh mungkin di tempat di dunia ini kita belum ada tempat yang permanen, kita sudah berusaha dan belum ada, tetap percaya Tuhan. Tuhan sudah siapkan tempat yang indah, yang permanen di sorga. Sudah tahu, jalannya aja terbuat dari emas. Pintu-pintu dihiasi dengan batu-batu permata yang indah, yang luar biasa. Dan itu Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus, kalau berbicara Tuhan Yesus datang, ini berbicara juga tentang eskatologi.
tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tetapi ada satu pengertian, Tuhan Yesus juga bisa datang secara pribadi dan memanggil anaknya untuk pulang ke sorga. Kalau Tuhan Yesus mau datang secara pribadi, bukan pilih-pilih umur. Oh ini wes tua, sudah boleh pulang. Ternyata syarat orang meninggal itu tidak harus tua, tidak harus sakit. Tetapi ketika sudah waktunya Tuhan, kita semua milik Tuhan. Dan Tuhan bilang, pulang aja kamu ke sorga. Saya nggak tahu kapan Tuhan panggil ke sorga. Tetapi betapa indahnya tempat di sorga itu bagi orang yang percaya. Gak usah takut. Di sana tidak ada air mata. Kitab Wahyu berkata. Di sana tidak ada tangisan. Di sana tidak ada kegelapan, yang ada terang. Makanya Paulus dalam dua hal dia diperhadapkan. Dia berkata, aku pengen cepat pulang ke sorga. Dan sebab matiku adalah sebuah keuntungan. Tapi ada satu kerinduan, dia berkata, Tuhan, tetapi kalau aku masih diberi hidup, aku harus menghasilkan buah. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan belum pulang ke sorga, mari kita menghasilkan buah. Amin. Jangan gak berbuah. Buah pun bukan anggur yang masam, yang kecut, tetapi yang manis, yang baik. Puji Tuhan, saudara. Cara Tuhan membawa seseorang ke surga, ini kalau dia jemput secara pribadi, dia memanggil, meninggalkan dunia yang fana, datang ke tempat yang kekal. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Kita semua disiapkan tempat. Kalau boleh, Tuhan berikan waktu yang lebih lama lagi, supaya hidup saya lebih berbuah. Kalau boleh kita berkata kepada Tuhan tawar-menawar, sama seperti Raja Hizkia. Ketika Tuhan bilang kamu sudah mau meninggal. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tambahkanlah saya umur. Dan Tuhan tambahkan 15 tahun. Tapi kalau Tuhan tambahkan, Tuhan kalau boleh berikan saya sehat. Supaya saya bisa berbuah. Supaya saya enggak jadi beban untuk orang lain. Supaya saya bisa maksimal dalam hidup. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan naik ke sorga. Siapkan tempat bagi kita orang yang percaya. Yang keempat. Hal yang keempat yang kita belajar. Bahwa yang dalam ayat 3 dan ayat yang keempat dalam Yohanes ini. Yesus akan datang kembali setelah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dia menjemput pengikutnya untuk tinggal di tempat yang disediakan bersama dengan dia di sorga. Jadi setelah dia naik, ingat, satu waktu dia akan datang menjemput. Kapan kita dijemput? Kapan giliran saya? Kapan giliran saudara? Ketika satu waktu kita mengantarkan rekan kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, sebenarnya kita bisa merenungkan loh Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena disitulah kesudahan segala manusia yang hidup. Kita akan berpikir, Tuhan kapan saya dijemput? Tuhan gak tahu. Tuhan gak kasih tahu. Tuhan cuma berkata, berjaga dan berdoa. Karena kita tidak tahu kapan dan waktunya. Tapi yang pasti kita siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang kembali. Amin.
Tuhan pasti datang kembali, baik secara pribadi atau dunia ini berakhir, kiamat. Semua akan hancur. Dan hanya yang tinggal kekal selama-lamanya adalah Tuhan dan firman-Nya. Dan orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kalau kita berpikir untuk kita mau jadi seorang yang berusaha, kita berpikir anggaplah Tuhan masih memberikan kita waktu 1000 tahun lagi untuk dapat berkarya. Artinya kita berpikir saya masih diberikan waktu yang panjang. Kita harus mempersiapkan diri. Persiapkan untuk rencana ke depan. Apalagi anak-anak muda, saya pengen melihat mereka mempersiapkan diri untuk masa depanmu. Jangan hanya bergantung sama orang tua. Jangan hanya bergantung kepada siapa yang mungkin hari ini jadi sandaranmu. Sebab manusia itu terbatas. Kerja keras. Kalau ada kesempatan belajar, ada kesempatan bekerja. Ayo, jangan takut lelah. Berjuang untuk hidupmu. Sebab hidup kita, tanggung jawab kita sendiri untuk masa depan kita. Kalau Tuhan izinkan ada keluarga, ada teman yang bisa bantu-bantu. Puji Tuhan. Terima kasih. Tapi jangan bergantung sama manusia. Persiapkan untuk masa depanmu dengan berjuang. Sebaliknya secara iman, kalau kita berpikir nanti malam atau besok Tuhan akan panggil saya, ojo macam-macam. Harus jaga hati, jaga hidup, jaga iman. Sebab yang Tuhan lihat ketika dia mau panggil kita, bukan materi yang kita punya, bukan gelar yang kita punya, atau kedudukan, atau investasi secara material materi yang besar di mana kita taruh. Ketika dia datang, dia akan mencari adakah iman. Artinya iman, pistis, pisteo, faith, artinya kesetiaan. Ketika dia datang, apakah kita setia kepada dia? Sebab orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itulah yang selamat. Artinya, makanya ada berkata, berbahagia orang yang mati-mati di dalam Tuhan. Artinya sampai dia mati, sampai Tuhan jemput, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus pasti datang kembali. Kita mau siap atau tidak siap, tapi jemaat Tuhan, GPD Logos kita harus selalu bersiap. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin bacakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dia yang terangkat ke sorga, dia juga akan kembali. Yang kelima, kita belajar dari makna kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga, dia mengirimkan seorang penolong.
bagi kita orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17. Kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Tuhan berkata, aku tidak membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Aku memberikan seorang penolong, yaitu pribadi. Dia akan menyertaimu sampai kesudahan zaman, bahkan dia akan diam dalam dirimu. Ketika kita berdoa, kita sering mendengar doa 10 malam. Bukan berarti nanti hari Pentakosta kita berdoa. Berdoa itu senantiasa. Senantiasa artinya selalu. Di mana kita dan kapanpun berada, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dalam doa ini, Dia akan tinggal di dalam kamu. Artinya ketika kita buka hati. Semua orang percaya itu ada Roh Kudus. Pribadi Allah ada dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, ketika kita menjadi percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Kenapa terkadang lebih nampak kedagingan kita daripada Roh Tuhan yang memimpin? Karena apa? Karena kita lebih memberikan keleluasan bagi keinginan daging kita yang menonjol. Tapi ketika kita berserah penuh, Tuhan pimpin saya. Kuasai hati saya, kuasai pikiran saya, kuasai tangan saya. Kuasai hidup saya. Maka yang keluar itu buah roh. Ada kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ada penguasaan diri. Ketika kita izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita tinggal izinkan kok. Sudah ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Aku akan menyertaimu dan aku akan diam di dalam kamu. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita berbuat hal-hal yang mendukakan Roh Kudus itu nggak mau berkarya. Tapi ketika kita buka hati kita, Tuhan ini aku. Dan semakin intim dengan Tuhan, kita akan lihat karya Roh Kudus, buah Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus akan melimpah dalam hidup kita. Itu bukan hanya gereja mula-mula, tapi sampai Tuhan datang. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, berkatnya tetap sama, asalkan kita dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada di Betania sebelum dia naik ke sorga, dia mengangkat tangan dan memberkati umatnya. Berkat dari Tuhan adalah yang membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Berkat yang dari Tuhan adalah kehadiran Tuhan bersama terus dengan hidup kita dalam segala situasi dan kondisi. Berkat yang dari Tuhan adalah anugerah yang kita tidak dapat balas. Itu hanya karena kebaikan Tuhan. Kita hanya mampu berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, yes, amin. Bukan karena kebaikanku, anugerah-Mu, oh Lord Jesus, terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima tuntunan-Mu, Roh Kudus dalam hidup kami. Kami terima kasih sayang-Mu yang luar biasa. Kami menghargai itu. Kami tak mampu membalasnya. Bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Engkau berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Bahwa tugas pelayanan ini telah dipercayakan bagi semua orang percaya. Bahwa Engkau menyiapkan tempat yang kekal bagi semua yang percaya. Karena kami tahu di dunia ini bukan tujuan akhir, tapi sorga yang mulia Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk tidak melekat kepada dunia ini, hati kami, tapi kami melekat kepada Engkau Tuhan, Tuhan yang kekal. Bahwa Engkau memberikan kami seorang penolong, Roh Kudus. Kami terima semua berkat dari firman Tuhan ini. Teguhkan kami untuk kami terus, kalau Tuhan masih memberikan waktu bagi kami mau hidup berbuah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang tak ditebus dengan darah yang
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Pengumuman besok setelah kenaikan Tuhan Yesus ada doa 10 hari, doa pencurahan Roh Kudus di tempat ini, kecuali ada pada hari Sabtu, Minggu, Sabtu untuk persiapan tim altar. Jadi besok jam 6 sore di tempat ini ada doa bagi jemaat Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan yang ada untuk kita lebih lagi menikmati lawatan Roh Kudus. Besok jam 6 sore dan kemudian hari Sabtu tidak ada untuk persiapan tim altar, dan hari Minggu kita kembali ketemu di tempat ini jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari semua kita berdiri, kita akan akhiri dulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang jemaatmu yang sakit. Tuhan yang tahu setiap pergumulan jemaat. Tuhan dalam nama Yesus jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah Bapak Suherman, Bapak Wagimin, Bapak Bingdai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah anak Jason dan adiknya dipulihkan dalam nama Yesus. Mungkin ada yang lain, Tuhan yang memulihkan juga Tante Sulasmi, dan juga mungkin ada yang lain, Tuhan yang maha tahu, Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, kami semakin dekat dengan Engkau, seperti kami belajar dari firman Tuhan hari Minggu, bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup mengandung berkat baik untuk hidup ini dan maupun untuk hidup yang akan datang. Terpuji nama Tuhan, kami siap terima berkat Tuhan dalam ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.